Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, siswa-siswi SMP IT Ar-Ridha yang selalu dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, yang sangat agung dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam yang beriman. Karena di dalam bulan tersebut banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan, dan juga hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Di antara keistimewaan bulan tersebut yaitu apabila kita melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan penuh keimanan, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesungguhan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah lalu. Anak-anakku sekalian, di antara keistimewaan lain, bila kita melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahala ibadah sunnah akan dijadikan sama seperti pahala ibadah wajib. Dan juga di bulan Ramadan mengantarkan seseorang itu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan predikat muttaqin, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan di dalam Al-Quran bahwasanya perintah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Untuk mendapatkan predikat takwa ini, berarti kita diharuskan untuk mengamalkan ibadah yang berupa baik itu perintah maupun dari sisi larangan. Ada dua amalan ibadah yang harus kita lakukan. Perintah itu kita lakukan, larangan itu harus kita hindari. Berupa perintah ada yang wajib dan ada yang sunnah. Di antara perintah ibadah wajib tentu kita tahu, sholat fardu, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan tentunya bagi kalian adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi orang muslim. Lalu perintah sunnah, perintah ibadah yang hukumnya sunnah, dianjurkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, dianjurkan kita untuk memperbanyak bersedekah, dan dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih dan banyak sekali ibadah-ibadah sunnah lainnya. Adapun dari sisi larangan, bahwasanya ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja mulai dari subuh sampai pada maghrib, akan tetapi ada larangan-larangan yang harus kita hindari agar puasa kita ini menjadi puasa yang sempurna, yang mendapatkan nantinya yaitu predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada larangan-larangan yang membatalkan puasa kita dan juga yang membatalkan pahala puasa kita. Inilah yang harus kita hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kita bahwasanya sebelum masuk pada bulan Ramadan, Rasulullah sudah ajarkan kepada kita di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, kita disuruh untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kita disuruh untuk memperbanyak baca sholawat, berzikir,
kita disuruh untuk memperbanyak bersedekah. Agar apa? Agar ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dan melakukan ibadah Ramadan dengan enak, dengan baik. Sehingga dengan demikian proses untuk apa yang kita inginkan, yaitu predikat takwa, akan kita raih dengan baik dan sempurna. Orang yang bertakwa, hasilnya adalah dia bisa mengaplikasikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan setelah Ramadan berlalu, yaitu bulan-bulan Syawal, bulan-bulan dan berikutnya. Anak-anakku sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari kewajiban puasa di bulan Ramadan dengan segala keistimewaan-keistimewaannya, bahwasanya tidak ada yang namanya kejayaan, kesuksesan itu bisa diraih dengan hanya berpangku tangan. Semua butuh proses, ada larangan, ada perintah yang harus kita lakukan, ada larangan yang harus kita hindari. Bagi pelajar tentunya hindari sifat malas. Bagi pelajar tentunya wajib baginya untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya dan juga istiqomah kepada apa yang diperintahkan oleh gurunya. Anak-anakku sekalian, semuanya butuh proses dan pengorbanan. Kita tahu bahwasanya kilauan emas saja tidak digali atau tidak ditimba dari air sumur yang jernih, akan tetapi kalau kilauan emas itu digali dari lumpur yang kotor, keindahan sebuah pusaka tidak dibentuk dengan lembutnya belayan tangan, akan tetapi dibentuk melalui proses pembakaran dan juga tempahan. Batu mutiara butuh proses dengan gesekan, asahan, polesan, barulah terbentuk mutiara tersebut. Ini artinya bahwa kesuksesan apabila kita ingin raih, prestasi yang kita inginkan, semua butuh pengorbanan, dan pengorbanan butuh penderitaan. Jangan kita berpangku tangan, jangan mengikuti impian-impian yang hanya tanpa ada ikhtiar dari kita. Semuanya itu semua tidak akan berhasil kalau kita tidak ikhtiar dengan baik-baik. Istiqomah, sabar, juga doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah proses untuk kesuksesan akan kita lalui dengan baik dan kita dapatkan semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Anak-anakku sekalian, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi dan semangat kita untuk selalu sabar dan di dalam mengikuti atau melalui segala rintangan dan cobaan yang akan kita hadapi, baik dalam belajar maupun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.